Terus di sini teman-teman, ini ada satu komentar di konten saya yang kemarin itu membahas tentang Pay Network. Ya, ini ada komentar dari Gemblung Channel. Oke. Dan ini harus teman-teman pionir dengar ya, ataupun ya teman-teman pionir pahami ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, dengar dari pro dan kontra gitu. Jangan cuman menerima angin surga gitu ya, yang berujung nggak ada gunanya gitu ya. Gitu ya teman-teman, dengerin pro dan kontra gitu. Oke. Nah, di sini komennya seperti ini nih. Core timnya udah jadi sultan nih. Nah, membernya masih lalu pengen jadi sultan. Nah, kadang ya, kalau saya pikir ya, secara logika ada juga benarnya gitu ya. Ada juga benarnya komen-komen yang seperti ini gitu. Kenapa gitu? Selama ini ya, untuk Pay Network ya, pioneer, kalau menambang Paycoin itu pasti ada iklan gitu. Pasti ada iklan, pasti ada iklan yang muncul gitu ya. Walaupun untuk iklannya bisa dimatiin ya. Dan itu saya pernah dengar untuk iklannya itu cuman, ini kalau salah saya mohon maaf ya, karena saya bukan pioneer. Itu bisa seminggu 2 mingguan saja ya, enggak selamanya lah, intinya itulah ya. Kalau saya salah, intinya enggak selamanya bisa dimatiin gitu ya. Jadi setiap ngeklik petir ada iklan gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama, oke, untuk iklan yang muncul di suatu aplikasi ya, kalian ngeklik iklannya, itu developernya dapat uang ya. Sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, suatu aplikasi mencari cuan dengan iklan ya, sama kayak YouTuber juga gitu ya, ada iklannya gitu ya, AdSense lah gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman harus terima kenyataan ya, bahwasanya core team Nicholas itu udah banyak dapat AdSense. Nah, Nicholas itu udah banyak dapat AdSense dari kalian ngeklik petir ya, itu istilahnya ngeklik iklan itu gitu ya. Terus yang saya curigai dari proyek Pi ini itu ya, dengan ketidakjelasannya open mainnet-nya kapan ya, saya berpikir untuk Pi ini proyeknya adalah memperkaya developer gitu ya, dengan nonton iklan. Dia dapat uang dari AdSense, kalian dapat Pi yang harganya nggak jelas, open mainnet-nya nggak jelas gitu. White paper pertama itu tahun 2021 loh untuk open mainnet-nya, tapi bulannya saya lupa. Sampai sekarang itu nggak ada itu. Bahkan ini udah hampir 4 tahun loh kalian mining. Nah, artinya apa? 4 tahun kalian memberikan AdSense gitu loh kepada Dr. Nicholas dan core timnya gitu, jajaran timnya gitu ya. Istilahnya gini, simpelnya gini aja ya, saya kasih tahu teman-teman. Kalian main Pay Network, artinya kalian sebagai anggota Pay Network gitu ya kan, kalian mengharapkan cuan juga di sana. Nah, saya anggapnya kalian saja ya, bekerja di perusahaan orang ya. Anggap perusahaan orang ini Pay Network, oke. Kalian bekerja ya, kasih keuntungan kepada perusahaan ya, sama layaknya kalian memberikan keuntungan kepada Dr. Nicholas AdSense gitu. Nah gitu ya, kalian kerja nih di suatu perusahaan ataupun di pabrik ataupun di usaha orang gitu ya kan, kalian berikan nih keuntungan ke mereka, tenaga kalian gitu ya kan, waktu kalian. Tapi ketika mereka cuan ya kan, ketika pengusaha itu
cuan ataupun perusahaan itu cuan, kalian sebagai orang penggeraknya ya, yang menghasilkan keuntungan untuk mereka, yang bekerja sama dengan mereka, kalian gak dibayar. Logikanya ke sana. Kalau saya ngarapnya ini, pikirnya ya, kalau saya pikirnya anggapnya penetworknya seperti itu gitu. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan ya Pai itu gagal listing gitu, nggak menutup kemungkinan. Untuk listing ataupun open mainnet itu kemungkinan akan selalu ada, tapi jangan berharap harga konsensus kalau listing, karena harga konsensus itu adalah harga yang dibuat-buat oleh kalian juga para pionir, dan itu harganya nggak masuk akal bos. 4,9 atau berapa lah itu ya, pokoknya miliar lah, itu udah pasti nggak akan logis gitu ya. Ya ini saya satu pemahaman lah ya dengan komentar yang seperti ini. Core teamnya udah jadi sultan, kalian masih dapat Paycoin yang belum ada harganya. Kalaupun mau dihargai itu di barter. Nah itu kan udah menyalahi peraturan negara, sistem barter itu ya kan. Mendak udah ngomong juga, udah masuk Satgas Waspada Investasi gitu. Oke. Nah ini ada komen nih ya yang ngatain saya gitu ya, katanya saya sosokan bahas Pi Network. Komennya gini nih, sekolah pun gak habis lagi mau cerita pasal teknologi ya. Saya kalau cerita teknologi ya, maksudnya cerita Pi Network ini ya yang fakta-faktanya aja lah gitu ya. Ini memang gagal open mainnet, belum open mainnet gitu ya. Legalitas ataupun regulasi di Indonesia yang nggak ada, itu yang saya sampaikan loh, apa adanya gitu. Dan juga yang tadi juga apa adanya, ini core team tuh dapat cuan gitu. Nah katanya saya sekolah pun nggak habis lagi cerita mau pasal teknologi gitu ya. Memang saya membahas teknologi, tapi jangan sampai kita dibodohkan oleh teknologi. Dari mana kasus Pi Network ini sebagai pembodohan teknologi ya? Ini yang saya kasih tahu teman-teman, banyak penyebarnya ataupun leadernya yang kebetulan jadi YouTuber ya, memberikan motivasi-motivasi yang gak ada gunanya ya, yang gak ada hasilnya sampai sekarang. Itu kan udah termakan omongan hoax. Bahkan ada yang bilang open mainnet tanggal sekian, itu nggak ada ya, itu kan udah hoax gitu. Itu yang namanya pembodohan teknologi, dibodohi dengan informasi hoax, pembodohan publik juga gitu ya. Jadi saya selalu katakan untuk pionir, kalian posisi kalian main Pi Network, coba dengarkan pro dan kontra. Oke, misalnya kan pro nih dengan si A gitu ya kan, dengan Nicholas, dengan YouTuber yang merekomendasikannya. Oke, kalian dengarkan apa nih omongan mereka. Tapi jangan terlalu mentah-mentah dulu, dengarkan yang kontra. Gitu ya. Dapat hasilnya, kalian kumpulkan argumen pro dan kontra. Kalian timbangkan baik-baik yang mana lebih logika. Gitu. Ya, itu aja intinya. Ya, jangan mau dibodohkan sama teknologi. Gitu, oke? Kemudian ini ada pendidikan agama Islam channel. Wah, pendidikan agama Islam ya. Sorry nih ya kalau saya salah, maaf ya. Kalau nggak salah saya, ya, agama Islam mengharamkan cryptocurrency karena terkandung sistem riba juga gitu. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Komennya gini nih, di konten saya yang kemarin menyatakan tanggal 25 dan 26 itu gagal open mainnet. Terserah katamu gitu. Yang pasti para pionir makin bersemangat. Aku kagum dengan semangat para pionir.
ya udah ditipu berkali-kali, udah di PHP-in berkali-kali masih juga semangat gitu ya. Ditipu open mainnya tanggal sekian masih juga gitu ya. Pantas lah gitu ya dikatain sama Pak Chandra Teja bebek dungu gitu, mau aja didungui terus gitu ya. YouTuber yang memberikan informasi tentang Pai walaupun itu hoax ataupun benar, itu udah cuan mereka gitu. Kalian dibakar semangatnya oleh omongan mereka gitu di konten mereka gitu. Intinya ya, mereka para YouTuber ya yang membahas panel itu nggak peduli open minded pun kapan, nggak peduli bos gitu. Yang penting AdSense lancar gitu ya, bakar semangat kalian gitu, kasih angin surga gitu, kalian tonton ya kan, entah itu hoax entah itu bener gitu ya kan. Yang penting AdSense bukan open minded. Sama mereka saya juga gitu, saya nggak penting open minded atau enggaknya, yang penting konten gitu. Tapi kualitas kontennya gimana, fakta tuh, kelogisan gitu loh ya. Nanyain udah pada beli Pajero belum. Oke itu ya video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.